Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nunun untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen, melanjutkan materi sebelumnya yaitu sifat-sifat dari eksponen. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuknya, kita lihat dulu nih pengertiannya dari persamaan eksponen apa sih? Nah, jadi kalau untuk persamaan itu artinya dia pakai sama dengan, gitu ya. Lalu eksponen, kita udah belajar eksponen sebelumnya. Kalau eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Jadi yang dimaksud dengan persamaan eksponen apa? Persamaan yang peubahnya berlaku sebagai eksponen atau pangkat dari suatu bilangan tertentu dalam persamaannya. Jadi pangkatnya itu berlaku suatu peubah atau disebut juga sebagai variabel. Nah, nilai peubah atau variabel yang memenuhi persamaannya itu disebut sebagai penyelesaian, gitu ya. Bentuknya seperti apa atau contohnya seperti apa sih yang dimaksud dengan persamaan eksponen? Nah, seperti ini nih. 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 32 pangkat x min 3. Nah, ini merupakan persamaan eksponen di mana pangkatnya atau eksponennya mengandung nilai peubah atau variabel gitu ya, memuat nilai peubah atau variabel. Di sini variabelnya adalah x gitu. Lalu contoh yang kedua, y plus 5 pangkat 5y min 1, y plus 5 pangkat y min y. Nah, di sini baik basis maupun pangkatnya atau eksponennya itu mengandung peubah atau memuat peubah atau variabel. Nah, dia juga merupakan persamaan eksponen, tapi kedua-duanya basisnya mengandung peubah, lalu pangkatnya atau eksponennya juga mengandung peubah atau variabel. Nah, ini bentuknya atau contohnya dari persamaan eksponen. Oke, lanjut. Kita lihat di sini, persamaan eksponen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk yang tadi kita sudah bahas. Nah, bentuk yang pertama, jadi bentuknya nanti ada 5. Nah, bentuk yang pertama ini adalah bentuk A pangkat fx sama dengan 1. A-nya itu sebagai basis, fx itu sebagai fungsi eksponennya, lalu hasilnya itu adalah 1. Nah, ketika bentuknya seperti ini, nah berarti nanti kan kalau kita udah belajar sebelumnya itu, 1 itu merupakan A pangkat 0 atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Nah, jadi bisa disimpulkan adalah ketika bentuknya A pangkat fx sama dengan 1, berarti pangkatnya boleh langsung kita sama dengankan dengan 0, karena nanti tinggal disesuaikan aja. 1 itu kan semua bilangan yang dipangkatkan 0, berarti nanti pangkatnya jadi disama dengankan dengan 0 fx-nya. Nah, contohnya seperti ini nih. Tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut. Nah, di sini 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, di sini kan basisnya 3. Lalu eksponennya 2x, namanya pangkatnya, benar eksponennya 2x min 1 atau fungsi fx-nya. Sama dengan 1. Nah, berarti nanti harus diubah nih, tinggal disama dengankan 0 pangkatnya. Begitu juga yang B. 2 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, tadi kan udah nih, berarti satunya, karena di sini basisnya 3, berarti kita ubah nih, basisnya jadi 3 juga. 1 itu merupakan 3 pangkat 0, gitu ya, jadi tinggal disesuaikan dengan basis yang depannya aja. Nah, berarti langsung deh, udah sama basisnya, ambil aja pangkatnya disama denganin. Jadi 2x min 1, pangkatnya ini disama dengankan dengan 0, sehingga kita dapat 2x sama dengan 1, min 1-nya pindah ruas jadi 1. Gitu ya, pindah ruas jadi plus. Lalu x-nya 2-nya pindah ruas jadi membagi, jadi x-nya sama dengan 1/2. Seperti itu. Nah, tadi contoh yang kedua bentuk kuadratnya ya, 2 pangkat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. Sama. Satunya berarti kita ubah jadi 2 pangkat 0 karena di sini basisnya 2. Gitu ya. Nah, tinggal diambil deh pangkatnya. 2-nya berarti hilang ya karena sudah sama basisnya. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x-nya kalau bentuk kuadrat berarti harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kita faktorkan. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2, kalau dikalikan hasilnya min 3. Nah, didapatlah min 3 sama plus 1. Nanti masing-masing kita buat jadi sama dengan 0 sehingga kita dapat x-nya, x yang pertamanya adalah 3. Karena kan x min 3 sama dengan 0. Nanti dia pindah ruas minnya jadi plus 3. Lalu x plus 1 sama dengan 0. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Nah, kita dapat berarti nilai x-nya 3 dan min 1. Nah, ini penyelesaiannya.
Bisa ya? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini hampir sama, cuma bedanya nggak langsung 1, tapi A pangkat P. Sehingga nanti P-nya tinggal disesuaikan dia pangkat berapa. Jadi tetap sama, kita ambil pangkatnya aja jika basisnya sudah sama gitu ya. Jadi kalau basisnya sudah sama gampang ya, tinggal di pangkatnya aja yang tinggal disama denganin. Di sini jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dan A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan P. Jadi kalau udah basisnya sama tinggal disama dengan pangkatnya. Gitu. Contohnya, nih ya, untuk yang A basisnya udah sama, berarti nanti gampang nih tinggal disama denganin aja. Lalu yang B, nah dia basisnya belum sama, berarti nanti harus ada yang kita sederhanakan atau yang ada yang harus kita ubah. Gitu. Contohnya jawabnya nih. Yang tadi udah sama nih ya, untuk yang A udah sama-sama basisnya 2. Berarti bagaimana kalau basisnya sudah sama? Tinggal ambil pangkatnya saja. Berarti 3x plus 1 sama dengan 3. Udah nih basisnya udah nggak ada, tinggal ambil pangkatnya aja. 3x plus 1 sama dengan 3. Nanti tinggal pindah ruas, 3x sama dengan 3 plus 1-nya pindah jadi min 1. Sehingga kita dapat 3x sama dengan 2. 3 kurang 1, 2. Nah, X-nya sama dengan 2 dibagi 3. Nah, gitu. Ini jadi langsung. Lalu kalau contoh yang kedua tadi kan belum sederhana nih 9-nya. Nah, kita ubah. 9 itu ternyata adalah 3 pangkat 2. Nah, berarti udah sama basisnya. Baru disama dengankan. Jadi kalau ini kan nggak bisa nih, nggak bisa langsung disama dengankan. Ini kan misalkan nih pangkatnya 1 nih. Kan kalau nggak ada pangkatnya itu 1. Ingat ya, kemarin itu banyak yang salah. Kalau dia nggak ada pangkatnya, artinya dia berpangkat 1, bukan berpangkat 0. Gitu ya. Nah, di sini berarti tadi udah diubah nih 9-nya jadi 3 pangkat 2. Udah sama basisnya, tinggal disama denganin pangkatnya. X kuadrat min X sama dengan 2. Nah, berarti 2-nya pindahin. Jadi bentuk persamaan kuadrat kan? Baru difaktorkan. Dijumlahkan hasilnya min 1, dikalikan hasilnya min 2. Didapatlah min 2 dan plus 1. Nah, kalau disama dengankan 0 masing-masing, berarti X-nya sama dengan di min 2 jadinya plus 2. Lalu ini plus 1 berarti jadinya min 1. Nah, itu dia mencari nilai X-nya atau penyelesaiannya. Jadi tinggal disesuaikan dengan soalnya. Ada yang bisa langsung, ada yang harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi lihat dulu. Yang penting basisnya harus sama dulu, baru berlaku bentuk yang kedua. Bisa ya bentuk yang kedua. Lanjut lagi bentuk yang ketiga. Di sini kedua-duanya atau eksponennya ini merupakan fungsi. Yang kiri itu fungsinya fx, yang kanan itu fungsinya gx. Nah, sama juga ketika dia basisnya memang sudah sama, tinggal kita sama denganin aja kedua fungsinya. Intinya pokoknya ketika basisnya sama, boleh kita langsung ambil pangkatnya saja, tinggal disama dengankan gitu. Nah, contohnya, tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut. Ini udah sama basisnya, ya kan? Tinggal nanti disama dengankan pangkatnya aja. Nah, lalu yang contoh yang kedua, nah ini lebih rumit nih. Bagaimana caranya? Nanti kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas. Tadi yang ini nih, yang ini udah sama basisnya. Berarti udah gampang nih kalau basisnya udah sama. Kalau basisnya sudah sama, sama-sama 2 basisnya, berarti ambil aja pangkatnya. 5x min 1 sama dengan 3x plus 9. Tinggal dikumpulin deh x sama x, yang nggak punya x sama yang nggak punya x. Berarti 5x min 3, di sini 9 ditambah 1. Berarti jadinya 5 kurang 3, 2x. 9 tambah 1, 10. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan 10, 2-nya pindah jadi ngebagi, berarti hasilnya adalah 5. Gitu. Dapat deh. Ini lebih mudah. Nah, kalau contoh yang kedua tadi sekilas mungkin agak susah, itu ada akar-akarnya, Bu. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih menjadi bentuk perpangkatan. Sebelumnya kan kita udah belajar kalau dia bentuk akar, berarti kita bisa ubah di dalam bentuk pangkat. Jadinya dia pangkatnya itu jadinya pecahan, di mana yang akarnya ini jadi penyebut, nanti yang ini pangkatnya yang memang awal pangkatnya basis itu tetap jadi pembilang. Karena ini nggak ada angkanya, berarti dia dianggap sebagai akar kuadrat. Artinya nanti penyebutnya adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi 2 pangkat, ini 4x-nya tetap jadi pembilang, 4x min 2-nya per 2. Per 2 dapat dari mana? Karena dia akar kuadrat. Akar kuadrat dari mana? Ini kan nggak ada tulisannya nih, berarti dia merupakan akar kuadrat, makanya per 2. Kalau di sini ada angka 3, berarti sini pernya per 3.
gitu. Sama dengan 1/8. 1/8 kenapa bisa jadi 2 pangkat min 3? Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, sedangkan ini 1/, kita ubah dia menjadi di atas, tidak jadi penyebut, sehingga pangkatnya yang tadinya di bawah positif, pindah ke atas, dia jadinya pangkatnya negatif. Jadi 2 pangkat min 3, lalu dipangkatkan X min 3. Sehingga ini tetap kita nggak apa-apain, yang ini kita kali ke dalam nih. Min 3 kali X, min 3 kali min 3. Didapatlah min 3X plus 9. Jadi kali dulu. Nah, ketika ini udah sama-sama 2, tinggal ambil deh pangkatnya. Kita ambil pangkatnya 4X min 2 per 2 sama dengan min 3X plus 9. Tinggal dikali silang, ini kaliin ke sana. Gitu, 2-nya dikaliin min 3X plus 9. Sehingga 4X min 2-nya tetap, 2 kali min 3X min 6X, 2 kali 9, 18. Tinggal dikumpulin X sama X, nggak punya X sama nggak punya X. 4X plus 6X. Terus sama dengan 18-nya tetap min 2 pindah jadi plus 2. Didapatlah 10X sama dengan 20. Sehingga kita dapat X-nya 20 dibagi 10. Dapatlah nilai X-nya 2. Nah, ini penyelesaiannya. Mungkin terlihat rumit, tapi ketika kita mengerjakannya itu sesuai dengan sifat-sifatnya dari eksponen, itu nanti akan ketemu caranya. Gitu ya. Bisa sifat yang ketiga, kita lanjut sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat di sini basisnya merupakan fungsi lagi. Jadi nggak cuma pangkatnya atau eksponennya aja yang fungsi fx sama gx kayak yang tadi. Sedangkan di sini basisnya adalah fungsi. Nah, kalau ini penyelesaiannya berarti harus memenuhi 4 syarat. Gitu ya, ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama adalah fungsi basisnya harus sama dengan 1. Fungsi basisnya harus sama dengan 1. Udah, nanti kita ketahuan tuh nilai X-nya. Lalu syarat yang kedua, fungsi basisnya harus sama dengan min 1. Tapi, asalkan ketika nanti kamu dapat nilai X-nya itu dimasukkan ke fungsi fx dan gx, mendapatkan nilai yang sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kalau salah satunya ganjil, atau salah satunya genap, artinya nggak sama-sama ganjil, nggak sama-sama genap, berarti nanti nilai X-nya dari syarat ini tidak memenuhi, gitu ya. Nah, begitu juga sama yang syarat ketiga, fungsi basisnya harus sama dengan 0, tapi ketika dimasukkan nilai X-nya nanti ke fungsi fx dan gx harus lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0 atau 0, berarti nanti dia tidak memenuhi dan bukan merupakan penyelesaian. Gitu. Lalu fungsi syarat yang keempat tinggal disama denganin pangkatnya, fx sama dengan gx. Gitu. Oke, kita langsung ke contohnya. Gitu ya, kalau ngelihat syaratnya kayak gitu mungkin bingung, kita lihat contohnya aja deh. Contoh yang pertama, x pangkat 6x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4x. Contoh yang kedua, sama, basisnya juga bentuknya, cuma bedanya kalau ini cuma x doang, yang A, yang B x min 2, biar ngebedain. Gitu ya, sama, ini fungsi fx-nya, ini fungsi gx-nya. Kita coba dulu yang A-nya. Nah, yang A ini, hx-nya itu berarti kan x, fx-nya itu 6x min x kuadrat, dan gx-nya itu 4x. Syarat yang pertama, tadi syarat yang pertama itu adalah hx-nya harus sama dengan 1. Hx-nya itu kan x. Berarti langsung x sama dengan 1. Udah dapat penyelesaian yang pertama, yaitu x sama dengan 1, memenuhi. Lalu syarat yang kedua, hx-nya harus sama dengan min 1. Nah, berarti sini x sama dengan min 1. Udah nggak usah dicari lagi, langsung x sama dengan min 1. Tapi nggak bisa kita langsung tentukan dia penyelesaian. Kita harus uji dulu ke fx sama ke gx-nya. Ternyata ketika kita masukkan x-nya min 1 itu ke fungsi fx sama gx, nih kita udah masukkan nih, min 1 masukin ke fungsinya fx, 6x min x kuadrat. Ternyata didapat hasilnya min 7, ganjil. Lalu kita masukkan ke gx, 4x, berarti 4 kali min 1, dapatnya min 4. Itu genap, ternyata nggak sama-sama genap, beda-beda. Yang satu ganjil, yang satu genap. Artinya x sama dengan min 1 bukan penyelesaian. Berarti nggak kita kotakin ya. Tadi kan ketahuan nih yang mana yang penyelesaian yang kita kotakin. Oke, terus syarat yang ketiga. Hx sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. Kita uji lagi
kedua-duanya harus lebih besar dari 0. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, pangkat ruas kiri dan kanan akan bernilai 0, maka X sama dengan 0 bukan penyelesaian, kan harus lebih besar dari 0. Sedangkan ini nilainya 0, berarti X sama dengan 0 bukan penyelesaian. Nggak kita kotakin juga, gitu ya. Nah, syarat yang terakhir, fx sama dengan gx. Fx-nya itu kan tadi 6x min x kuadrat, lalu gx-nya 4x. Nah, kita buat nih, jadi bentuk persamaan kuadrat. 6x min 4x min x kuadrat. Nah, kita buat di sini, ternyata 2x min x kuadrat, karena 6x min 4x kan 2x min x kuadrat. Nah, kita faktorkan, karena dia cuma suku 2 dan sama-sama mengandung x, kita keluar ini x-nya. X kali 2 min x, gitu kan. Ini hasilnya kan sama-sama dikeluarin nih x-nya. 2x bagi x, 2. X kuadrat bagi x, x gitu ya. Nanti masing-masing disama denganin 0. X-nya sama dengan 0, jadi 0. 2 min x sama dengan 0, didapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, di sini tadi kan kalau x sama dengan 0 ternyata nggak memenuhi. Berarti ini enggak nih, x sama dengan 0. Berarti yang memenuhi hanya yang x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya berapa aja tadi yang dikotakin? Yang dikotakin itu tadi yang depan, ya kan? Yang depan ya. Nah, yang depan itu yang x min 1 dan yang ini kotak x sama dengan 2. Nah, itu penyelesaian. Jadi yang dikotakin merah ini merupakan penyelesaiannya. Yang ini enggak, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Gitu ya? Bisa. Oke, kita coba tadi yang B. Yang B itu kalau fungsinya rada beda nih. Sebenarnya sih hampir sama caranya, cuma ini kan kita bedain x min 2. Kalau tadi kan x aja. Gitu ya. Syarat pertama, harus sama dengan 1. Hx-nya kan x min 2. Kalau tadi kan x doang. Kalau ini x min 2. Jadi harus ada yang kita hitung. Kalau tadi langsung. X min 2 sama dengan 1. Berarti kan min 2-nya pindah nih. Pindah ruas. Hingga kita dapat x-nya sama dengan 3. Ya udah, berarti penyelesaian kan. Lalu kita buat di sini x-nya min 2 sama dengan min 1 untuk hx-nya. Nah, kita buat di sini min 1, min 2-nya pindah. Jadi min 1 tambah 2 dapat 1. Nah, ini penyelesaian apa bukan? Kita uji di fx-nya. Masukin nih ke fungsi fx sama fungsi gx. Ketika kita masukkan fungsi fx 1, nah ternyata didapat 1 kuadrat tambah 3 kali 1. 1 tambah 3, 4. Genap. Lalu gx, 2x plus 6. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 6. Berarti jadinya 8. Genap. Dua-duanya genap. Nah, berarti di sini x sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Nah, itu 3-nya juga nih. Tapi lupa dikotakin ya. Oke. Lalu syarat yang ketiga, di sini hx-nya sama dengan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat x sama dengan 2. Tapi tetap diuji lagi ya. Ketika kita masukkan ke fx-nya, x sama dengan 2, berarti 2 kuadrat plus 3 kali 2. 4 tambah 6, dapat 10. 10 lebih besar dari 0. Lalu kita masukin ke gx-nya nih, 2x plus 6. 2 kali 2 tambah 6. 4 tambah 6, 10. Lebih besar juga. Karena kedua-duanya lebih besar dari 0, berarti dia memenuhi. Makanya x sama dengan 2 adalah penyelesaian juga. Gitu. Nah, sifat yang terakhir, fx sama dengan gx. Nah, x kuadrat plus 3x sama dengan 2x plus 6. Kita pindah ruas ini, jadinya sama dengan 0 pokoknya ruas kanannya. X kuadrat plus 3x, 2x-nya pindah jadi min 2x, plus 6-nya pindah jadi min 6. Ternyata didapat x kuadrat plus x min 6, sama dengan 0. Faktorkan. Didapat penjumlahannya 1, pengalinya min 6. Plus 3 sama min 2. Disama dengan kan 0 masing-masing. Sehingga didapat, ini kan plus, jadinya x-nya min 3. Ini min, jadinya x-nya plus 2. Nah, tadi yang duanya kan udah tuh, ya kan? Memenuhi juga, berarti dua-duanya memenuhi nih. Sehingga penyelesaiannya berapa aja? Tadi 1 memenuhi, lalu 2 memenuhi, dan x sama dengan min 3 itu juga memenuhi. Gitu ya. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi harus ikutin semuanya, tinggal ikutin aja sih sebenarnya caranya apa, langkah-langkahnya kamu tinggal ikutin aja. Gitu, nanti akan ketemu jawabannya. Kalau dia tidak memenuhi, ya berarti bukan penyelesaiannya. Bisa ya bentuk yang keempat ya, memang agak panjang, tapi kamu tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Oke, lanjut bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang kelima. Di sini adalah AP pangkat 2x plus B pangkat PX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk perpangkatannya itu sudah dalam bentuk persamaan
kuadrat. Nah, nanti berarti kita menggunakan permisalan gitu ya, di mana P pangkat X-nya itu nanti akan kita misalkan, gitu ya. Nah, jadi dengan memisahkan Y, misalkan Y gitu, jadinya PX. Maka bentuknya menjadi, di sini kan ada A-nya tuh, di depannya A kali PX pangkat 2. Kenapa PX pangkat 2? Kan P2X nih. Nah, kalau pangkat dipangkatin lagi kan jadinya dikali. Jadi keduanya kita keluarin, biar sama nih sama ini PX-nya. Nah, PX dikuadratkan B kali PX pangkat X plus C. Sehingga karena PX-nya kita misalin Y, jadinya A kali, ini kan Y kuadrat ditambah B kali Y tambah C. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti baru difaktorkan untuk mendapatkan nilai peubahnya atau variabelnya. Gitu. Contohnya ini nih. 2 pangkat 2X min 3 kali 2 pangkat X plus 2 tambah 32 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya di sini. Nih ya, kita misalinnya apa? Karena di sini 2 pangkat 2 pangkat X, di sini kan ada 2 pangkat X nih. Berarti kita misalkan 2 pangkat X. Kita misalkan di sini adalah A. Bebas sih mau ambil huruf apa aja. Nah, di sini Ibu pakainya misalinnya pakai huruf A. Nah, di sini berarti kita sederhanakan dulu nih. 2x-nya dalam kurung lalu dikuadratkan, karena ini kan 2 pangkat 2x, 2-nya dikeluarin, karena pangkat dipangkatin dikali. Lalu 3 dikali, nah ini kan penjumlahan nih, berdasarkan sifatnya, kalau dia penjumlahan itu artinya dia dikali, jadinya dikali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2, baru ditambahkan. Jadi ini kita pecah lagi, kalau kemarin kita gabung, ini sekarang kebalikan kita pecah, jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 2, sama dengan 32, 32-nya nggak berubah. Sehingga kita dapat di sini, ini kan 2 pangkat X, misalin A. Berarti A kuadrat min 3 kali 4. 3 kali 4, 4-nya dapat dari mana ini nih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 3 kali 4 kali A. Karena ini 2 pangkat X-nya A. Ditambah 32 sama dengan 0. Berarti kita dapat A kuadrat min 3 kali 4, 12A. Ditambah 32 sama dengan 0. Ini yang mau kita faktorkan. Kita faktorkan di sini. Penjumlahannya min 12. Perkaliannya 32, ternyata min 8 sama min 4. Kita sama denganin 0 masing-masing. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan 8, karena ini kan min ya. Jadi 8, dan ada 2 nih, A sama dengan 8 sama A sama dengan 4. Kita balikin lagi, kamu kan misalinnya tadi 2 pangkat X itu A. Sehingga A-nya itu kamu ubah jadi 2 pangkat X kan. Sedangkan 8 itu 2 pangkat 3 gitu. Sehingga didapat X-nya karena udah sama-sama basisnya 2, langsung disama denganin bentuk persamaannya kayak yang bentuk yang pertama tadi, bentuk yang kedua tadi. Sehingga kita X-nya sama dengan berapa? 3. Jadi basisnya udah hilang. Didapat X-nya sama dengan 3. Gitu juga sama yang ini. Tadi A sama dengan 4. A-nya kan 2 pangkat X. Nah, 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 2. Sehingga penyelesaian persamaannya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Bukan yang 8 sama 4, tapi melainkan yang ini. Jadi ini belum selesai. Harus kita balikan lagi ke permisalannya. Sehingga didapat X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Nah, ini harus hati-hati penyelesaiannya ya, atau pengerjaannya. Nggak usah buru-buru. Nanti kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, ditanyakan saja langsung ke Ibu. Gitu. Oke, untuk latihannya ya, latihannya nggak jauh beda dari contoh soalnya. Kamu tinggal ngikutin aja contoh yang sudah Ibu berikan gitu ya, nanti dikerjakan, lalu pakai cara ya, jangan sampai nggak pakai cara gitu. Pakai cara, jangan jawabannya aja, pakai cara, lalu difoto, lalu dikirim, diupload di aplikasi di sekolah.id gitu ya. Kalau ada kesulitan nggak bisa ngupload, nanti langsung bilang aja ke ibu gitu atau ke wali kelasnya gitu ya. Nanti konfirmasi sudah diterima atau belum tugas. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.